Oke guys, kali ini abang bakal bercerita tentang film nggak ada faedahnya berjudul Boarding House. Film ini mengisahkan tentang sebuah kos-kosan yang semua penghuninya itu sangean. Penasaran sangeannya bagaimana? Kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tokoh utama bernama Yoongi. Yoongi ini adalah seorang siswa baru yang sedang mencari kos-kosan di kota ini. Dan ketika dia nyampe di kosan, dia kemudian memanggil-manggil penghuni kosan tersebut. Tapi nggak ada yang menjawab. Kemudian terdengar suara celpak celpok celpak celpok yang membuat Yoongi penasaran yang akhirnya mencoba mengintip ke dalam rumah. Dan ternyata itu adalah suara ibu kos yang bernama Sunram yang sedang mantap-mantap dengan salah satu anak kos yang bernama Hanmin. Yoongi mencoba mundur dan dengan tampang polosnya dia memanggil lagi dengan suara lebih keras. Lalu keluarlah ibu kos yang habis dipapap dan Sunram langsung mempersilahkan Yoongi untuk langsung masuk ke dalam. Di sini, Yoongi langsung mengutarakan maksudnya untuk ngekos di sini selama berkuliah. Dan Sunram pun menerima penghuni baru ini. Hitung-hitung target mantap-mantap selanjutnya, pikir dia. Lalu Yoongi langsung ke kamarnya untuk beristirahat, tapi muncul Hanmin mengajaknya untuk makan sambil berkenalan karena sesama penghuni kos ya kan. Lalu muncul cewek cantik seksi yang ternyata anak ibu kos yang bernama Gunsok. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya Sunram datang ke kamar untuk membangunkan Yoongi, tapi batangnya udah bangun duluan. Sunram tentunya penasaran dong, ini apaan ya? Mau dipegang bukan stang, mau dikocok tapi bukan arisan, kan bingung jadinya. Yoongi pun bergegas untuk kuliah, namun Sunram ini malah ngasih bekal ke Sungi. Sepulang kuliah, Yoongi bepergian bareng teman-temannya sambil gibah tentang ibu kos dan anaknya. Mereka bilang kalau anaknya sangean langsung disikat aja nggak apa-apa katanya. Yoongi pun pulang dengan keadaan mabuk-mabukan dan malah teler di jalan. Untungnya muncul Gunsuk yang membantunya masuk ke dalam kosan. Dan ketika Yoongi sudah berbaring dengan cepat, Gunsuk langsung membuka baju Yoongi untuk sesi ritual pengencrotan. Tapi Yoongi nggak mau dan karena Gunsuk kecewa, dia malah pergi dari sana. Paginya saat Yoongi sedang gosok gigi, dia melihat Gunsuk sedang mencuci muka dengan pakaian seksi yang otomatis antena bawah langsung menangkap sinyal rangsangan untuk bangun. Yoongi pun pergi ke kamar dan bersiap-siap berangkat kuliah. Tiba-tiba datang bu kos yang melihat senapan Yoongi yang lagi tegang. Karena malu, Yoongi langsung pergi kuliah dan terlihat bu kos sedang senyum-senyum akan hal itu. Malam harinya, Yoongi terbangun karena mendengar suara desahan manja dari ruangan sebelah. Dia penasaran mencoba mengintip dan melihat ibu kos yang sedang mengobok-obok kantong semarnya. Karena Yoongi nggak tahan melihat fenomena tersebut, akhirnya dia mulai mengamplas batangnya dengan tangan. Keesokan harinya pas Yoongi mau berangkat kuliah, terlihat Gunsuk yang langsung nempel dengannya. Di sini ternyata Gunsuk jatuh cinta dengannya dan mereka malah berkencan tepat di ulang tahun Gunsuk saat itu. Sepulang berkencan di depan kos-kosan terlihat seorang wanita yang ternyata pacar Yoongi dari desa bernama Mila. Gunsuk ini terlihat kecewa karena tahu Yoongi ini sudah punya pacar. Yoongi langsung mengajak Mila masuk ke dalam dan memperkenalkannya ke Sunram. Namun Sunram ini gak senang akan kehadiran Mila. Tapi mereka malah masuk ke kamar untuk melepas rindu yang tiba-tiba Sunram masuk ke dalam dan bilang kalau Mila tidur bersamanya saja. Karena gak baik lah kalau cowok dan cewek yang belum halal labelnya malah tidur berdua aja. Namun ketika Sunram tertidur, Mila diam-diam masuk ke kamar Yoongi untuk melakukan skidi papap dan hal itu diketahui Gunsuk yang membuatnya makin cemburu dengan Yoongi. Esok harinya terlihat Mila yang bertemu dengan Hanmin yang memperkenalkan diri sebagai temannya Yoongi. Dan bagongnya, ia mengajak jalan Mila di depan Yoongi. Tapi Yoongi ini malah diam aja dong. Aduh, di mana letak batangmu mas? Akhirnya Hanmin dan Mila ini jalan-jalan ke kota melihat keramaian di sana. Dan ketika mereka berada di tempat sepi, tangan Hanmin ini dengan ganas meraba letak daerah sensitif wanita. Namun Mila langsung marah dan langsung menendang senapan Hanmin saat itu juga. Karena Mila berpikir tempat ini nggak cocok baginya, ia memilih untuk pulang kampung saja. Yoongi yang mengetahuinya berusaha mengejar Mila namun udah terlambat. Keesokan harinya pas Yoongi sedang bermain laptop, muncul ibu kos yang membawa makanan. Di sini Sunram mencoba menggodanya dengan menyuapinya dan akhirnya mereka memulai pertarungan di kasur. Namun akibat kejadian beberapa hari ini, Yoongi berubah menjadi pribadi yang kasar dengan memaksa bercinta dengan Sunram dan Gunsuk. Tapi akhirnya dia sadar bahwa kosan mesum ini telah mengubah dirinya. Akhirnya dia memilih keluar dari kosan ini untuk kembali ke desa dan menikahi pacarnya yang ada di desa. Dan cerita pun selesai.